Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PCHM dimanapun saja berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Oke, para pecinta misteri di seluruh Indonesia, pada edisi perdana kali ini, perkenalkan nama saya Wilson Purnomo, Ketua Komunitas PCHM atau penggemar cerita hantu dan mistis. Teman-teman, saya yakin namanya cerita mistis terlepas dari kontroversi percaya dan tidaknya, tapi cerita mistis tidak akan tekang oleh waktu dan akan tetap disukai. Ada saja yang percaya dengan cerita-cerita seperti itu, walaupun ada yang mengatakan tahyul, ada yang mengatakan mitos dan lain sebagainya. Tapi sepanjang masa akan tetap ada orang yang menyukai dengan cerita-cerita misteri. Nah, karena di Indonesia sendiri masyarakatnya terdiri dari berbagai kebudayaan, suku dan lain sebagainya, dan mereka memiliki cerita misteri dengan versi yang berbeda-beda. Walaupun ada yang membantah dengan dalil-dalil apapun itu, baik kemajuan zaman ataupun dalil agama, tapi cerita mistis, cerita misteri tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan pada kesempatan malam hari ini sudah ada di samping saya teman kita. Perkenalkan, namanya Saya Anto. ya, namanya Mas Anto. Ini termasuk dari anggota PCHM yang di grup Facebook. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba mendengarkan kesaksian dari beliau tentang pengalaman mistisnya dia, karena dia ini pernah mengalami kejadian mistis atau kejadian bertemu dengan makhluk astral. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, oke, langsung mulai saja ya. Pertama-tama pengalaman misteri atau mistis yang pernah dialami oleh panjenengan itu apa yang masih segar dalam ingatan panjenengan? Pada saat itu saya pulang acara dari Kebumen sekitar jam 1:30. Itu kejadian apa? Kejadiannya pas malam Rabu. Berarti belum lama ini. Ya, belum lama. Sekitar bulan Agustus 2022. Baru kemarin ya. Terus? Pada waktu itu kan ada dua jalan. Saya biasanya pulang dari arah barat waktu itu, terus pulang dari arah timur. Itu daerah mana? Inisial daerahnya saja, mungkin teman-teman kita ada yang tahu barangkali. Itu masih daerah Watno. Oh, masih di Tambak ya, ini teman-teman di Batu Agung di Tambak ini. Iya. Pada saat itu dari persawahan terus jalan yang naga, tanjakan kedua dari kejauhan saya melihat kabut. Seperti ada kabut asap gitu ya. Ada kabut asap, terus samar-samar itu seperti ranting pohon. Ranting pohon kecil. Ya, seperti ada ranting pohon. Itu di samping jalan atau di tengah jalan? Itu ada di tengah jalan dan sampai penuh jalannya. Menutupi jalan. Iya. Itu jalannya sudah aspal atau masih jalan tanah? Sudah aspal dan sangat halus. Ya, ini kalau boleh menyebutkan lokasi agak signifikan itu di sekitar mana ya? Itu dusun Gedang Wetan. Masih di Gedang Wetan, Gedang mana nih? Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya beritahukan lokasinya. Ya, nanti kita dengarkan ceritanya dulu. Bagaimana bisa dilanjutkan? Ya, pada saat itu kan jalan halus, terus waktunya 1:30 malam. Itu pas waktu sangat sepi dan baru reda hujan. Baru turun hujan, jadi kondisinya itu lembab ya. Lembab dan sangat sepi, nggak ada suara satu pun sama sekali. Iya, terus Saya menanjak dan itu dari kejauhan melihat kabut dan ada ranting pohon
dari kejamnya itu kecil-kecil, kecil-kecil. Terus saya mau menambah kecepatan, ya, soalnya itu nanjak sih, nanjak. ya. Pada saat sudah dekat, itu ranting pohon sangat tajam itu memenuhi jalan. Sangat tajam. Iya, sangat tajam memenuhi jalan. Di tengah tanjakan, bayangin di tengah tanjakan, saya tiba-tiba berhenti, Ya. berhenti dan kaget sekali berhenti dan sontak marah. Soalnya saya nggak kepikiran hal seperti itu, sempat marah, berhenti terus, loh, wah ada ranting di tengah jalan kayak gini tajam-tajam, kenapa orang yang ngasih ranting di tengah jalan ini Kayak sengaja gitu ya, kayak namanya di sengaja. tengah jalan. Iya, Itu ada kayak perasaan merinding atau gimana Mas? waktu itu enggak sama sekali, Oh, enggak. enggak sama sekali. Jadi ranting tajam-tajam dipasang di tengah jalan itu, tanjakan, dan bawahnya seperti itu, seperti mancung pohon kelapa. Oh, seperti kuncup Ya. bunga kelapa Ya. teman-teman. Atau orang Jawa bilang itu mancung ya. Iya. Terus bagaimana? Sontak saya terus putar arah, Ya, balik arah. iya, balik arah dan lewat jalur yang lain. Oh, lewat jalur. Lewat jalur yang lain terus saya putar, terus saya lihat jam sekitar itu lah, jam sekitar setengah 2. Kemudian saya sih masih penasaran, kok ada ya yang waktu tengah malam itu ada yang memasang ranting pohon di tengah jalan itu. Saya kira ada jenis longsoran atau mungkin gangguan nanjak kayak gitu. Ya, karena posisi di situ itu tanjakan cukup terjal teman-teman. Iya. Setelah beberapa hari saya tanya sama teman saya yang berada rumahnya di sekitar situ, ya. Saya ceritakan apa yang saya alami. Lah ternyata pas waktu hari itu juga paginya itu tidak ada sama sekali ranting pohon dan tidak ada pohon kelapa. Iya, sama sekali nggak ada. Ya, kalau berarti namanya inisial siapa? Inisial pertama. Inisialnya itu. Oh, namanya. Kesaksian Anda. Ya, dia menjelaskan bahwa nggak ada sama sekali yang memasang itu, dan kejadian kayak longsor api itu nggak ada sama sekali. Enggak ada. Sontak saya langsung kaget dan merinding. Soalnya rumah teman saya itu dekat sama lokasinya. Padahal waktu malam itu nggak terasa merinding. Nggak terasa sama sekali. Ya ternyata setelah cerita banyak itu ternyata bisa mengangkat, dan sering lah. Oh, katanya itu sering ada. Kejadian seperti itu. Saya juga heran. Soalnya saya sering lewat jalan itu tapi nggak pernah mengalami kejadian seperti itu, nggak pernah sama sekali. Baru waktu itu saya benar kaget, soalnya saya jelas-jelas melihat itu, jelas banget ada ranting pohon di depan saya dan ada banyak sekali. Oh ternyata paginya nggak ada sama sekali. Itu ranting pohon itu nggak dibungkus apa juga, kayak misalnya biasanya kalau orang kampung itu kayak dibungkus macam kain atau tenda, itu benar-benar jadi soal kayak cuma ranting di taruh bergeser. Iya betul, kita harus bergeser dan rantingnya sangat tajam sekali. Terus di bawahnya itu seperti seperti pucuk pohon kelapa, pucuk pohon kelapa ya. Tapi setelah saya tanya juga ke teman saya itu, bahwa di situ ada sosok wanita yang rambutnya panjang sekali. Setelah saya pikir-pikir, pada saat itu kondisi gelap, jangan-jangan itu bukan kuncup pohon kelapa tapi rambut, soalnya memenuhi jalan, hitam sekali warnanya Mas, dan panjang sekali. Iya. Saya pertama ya kan sering lewat, tapi baru pertama itulah sama mendapati kejadian di tempat itu ya. Jadi ini menurut cerita temennya si Mas Anto ini, katanya di situ tuh menurut masyarakat sekitar berarti itu ada penghuninya di situ, katanya perempuan. Tapi ya kita hanya mengira-ngira saja ya. Jadi ternyata itu ada sosok astralnya. Jadi akan saya tampilkan gambarnya supaya teman-teman lebih paham, atau mungkin yang indigo itu nanti bisa langsung menerawang ya teman-teman. Indigo bisa langsung menerawang itu benar ada penghuninya atau cuma cuma halusinasi. Tapi ini benar dialami ya, bukan ngarang gitu. Benar sekali ya, ini bukan ngarang, ini cerita saksi matanya itu seperti itu. Ya, itu satu pengalaman. Oke, terima kasih ya. Ceritanya mungkin ada cerita yang lain lagi mungkin.
ada pengalaman lain selain itu? Oh ada, itu juga belum lama mas. Ya, ada kejadian satu lagi. Mari kita cari. Belum lama. Waktu itu saya pulang dari Itu sekitar bulan apa kejadiannya? Cerita yang kedua ini. yang kedua bulan Agustus. Masih kedua. bulan Agustus ini ya kayaknya. Bayangin dalam satu bulan kita mengalami dua kejadian mistis. Dan waktu itu juga pulang dari Saudara atau dari rumah teman gitu? rumah teman. Oh, dari rumah. Dari rumah teman itu belum larut malam banget sih. Oh, belum. Paling sekitar jam 10 atau jam 10-an. Tapi kondisi sudah seperti itu. Udah sepi, udah sangat sepi. Itu di mana itu Pak? Itu di daerah Kesepak. Oh, masih di Kesepak. Ini Kesepak ini teman-teman. Ya. Ini jalan raya nasional ya, yang melintasi Desa Purwodadi. Desa Purwodadi Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Ini saya belum menghubungkan dari Purwokerto ke Jogja. Nah, besok saya kasih tahu gambarnya di lokasi itu supaya ada buktinya. Jadi cerita ini benar bukan cerita ngarang tapi real. Jadi apa yang diceritakan di PCHM itu semuanya ada bukti lokasinya, ada saksi matanya. Jadi benar-benar bukan rekayasa. Ya, silakan ya. Waktu itu saya pulang Sendiri itu? sendiri dan belum malam banget. Waktu itu kondisinya gelap, lampu sudah dimatikan. Ya. Saya sebenarnya sudah sering lewat daerah situ dan nggak pernah ada apa-apa. Tapi waktu itu sangat berbeda mas. Saya pas lewat mau ke jalan rayanya itu tercium aroma sangat wangi mas. Itu daerah itu yang pas pertigaan Ya pertigaan yang mau sebelah Masjid Anur ya. Ya, Jadi sebelah timurnya Masjid timur Anur. Masjid Anur. Pas saya diceritakan itu wangi sekali dan wangi itu dua kali mas. Oh, dua. Iya. Yang pertama kali itu wangi seperti melati yang mau untuk itulah acara hajatan. Iya. Dan yang kedua itu wanginya wangi serat nyengat tapi wanginya aneh. Iya. Ada salah yang seperti itu. Itu saya heran banget soalnya udah dua kali kejadian. Itu dan anehnya pas wangi pasti di tempat itu. Oh. Yang galak iya. Jadi Pasti saya di tempat lewat itu. di tempat itu wangi gitu Mas. Iya selalu wangi. Awalnya itu dari yang dekat warung itu, yang dekat itu sudah terasa wangi langsung sangat enak. Ini aneh. Nah, ini wangi apa ya? Rasa merinding. Pada saat itu enggak sih, Oh, enggak merinding. Dan merinding cuma anehnya kan kok bisa wangi sekali, padahal di tempat itu enggak ada bunga sama sekali. Enggak ada bunga sama sekali. itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 10 tadi ya. Iya, jam 10. Iya, jam 10. Tapi memang kondisi sudah gelap, ya, sudah gelap dan ya sudah sepi lah. Tapi sebenarnya di situ tuh banyak perumahan dong. Ini tuh kalau yang tadi pasar jalan itu kan kayak perumahan agak jarang ya karena atasnya tanah kosong. Kalau ini ya bikin ini tuh banyak perumahan. Banyak perumahan betul sekali. Banyak perumahan dan ya masih di tempat itu juga lah. Soalnya sudah dua kali itu saya sampai penasaran itu sebenarnya apa dan kok sering bau banget di situ. Saya sangat penasaran. Ada apa? Itu kan kalau ini kejadian ini kan istilahnya belum secara kasat mata ya. Ya. Baru ada tanda-tanda gitu kayak aroma wangi, kayak merinding mungkin. Kalau dari pengalaman panjenengan pribadi itu tidak ada yang sampai wujud gitu nih, apa itu putih apa sih besar gitu apa gagal mengalami atau Kalau wujud sih kalau itu saya belum pernah berarti baru ya mungkin ya Allah masih melindungi ini penglihatannya belum dibuka ya, tapi tidak ada udah merinding ya, mudah-mudahan ya kita semuanya yang penakut terutama itu jangan sampai hanya melihat kayak gitu. Kalau yang pemberani ya malah mungkin penasaran gitu. Teman-teman yang pemberani bolehlah nanti setelah habis cerita ini berkunjung ke lokasinya apa sih gitu, dibuktikan sendiri tempat itu atau tanya-tanya ke warga sekitar supaya membenarkan bahwa cerita ini memang benar, bahkan ceritanya begitu ada
ya seperti itu. Dan daerah Pasir Paga itu rawan kecelakaan juga loh ya, itu jalan raya itulah jadi seperti itu ya. Kalau yang melihat secara real itu belum pernah tapi yang beberapa kejadian pernah mengalami sesuatu yang ganjil, sesuatu yang bilang ganjil. Juga apa ya, dulu sih jarang lah kalau lewat daerah situ ada seperti itu gangguan ya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya sering banget mas, sering banget ngalamin hal itu. Saya jadi heran sendiri sebenarnya ada apa kok sering ngalamin kayak gitu ya, Pak. Padahal dulunya jarang banget. mungkin sudah mulai ngajak kenalan atau gimana Ya pulang-pulang jam berapa itu jarang lah sampai yang hal seperti itu sering alami. Itu benar aneh. mudah-mudahan setelah karena ini teman saya ini misalnya sering lalu-lalang di jalan situ ya, sering itu mungkin tiap minggunya itu ada 3-4 kali lewat situ. Jadi ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah, dan semua pengguna jalan di situ bisa, terutama ini pada teman ini dimanapun tempat jangan lupa selalu berdoa, minimal kita bismillah gitu ya, supaya dihindari dari jin-jin ataupun makhluk-makhluk yang sebenarnya mengganggu dengan manusia ya. Ya sementara itu ada cerita lain Masih tentang yang banyak ya, itu juga pernah saya alami. Itu cuma di daerah Batu Mas. Bukan berarti sudah beda desa lagi. Kalau tadi itu masuk kawasan Purworejo, sekarang kembali ke kawasan itu daerah dusun mana? Itu sudah masuk dusun Gaduk. Oh, itu dusun Gaduk ya. Dusun Gaduk itu sudah lama. Udah lama sih itu. Oh, ini lebih lama sih. Berarti Mas Andre ini sering mengalami seperti itu, tapi hanya di indera penciuman. Berarti indera penciuman itu lebih tajam. Ya, itu udah lama, tapi setiap kali lewat saya daerah situ selalu harus seperti itu. Ada aroma melati atau minyak. Oh, kalau itu bukan, Mas. Itu apa ya, aromanya itu agak berbusuk tapi aneh. Oh, iya, agak berbusuk aneh. Cuman pasti kebawaan itu di lokasi itu juga, Mas. Aroma Iya, itu. di lokasi itu. Dan setiap ada kejadian seperti itu tuh setelah waktu hujan. Oh, itu di lokasi yang sebelah timur radio RCT, dekat radio RCT. Oh, itu bukan, itu dekat Balai Desa Watawati, yang dekat sungai itu, Mas. Oh, Iya. iya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Balai Desa Watawati itu sebelah barat turun, belok ke kanan kalau dari timur. Iya ya, di Kuman itu sebelum nanjak. Nah, di situ itu. Pada lokasinya bagus deh, menurut aku. Benar. Ya, kalau dulu kan lebih mistis lagi, Mas. Soalnya apa ya? Dulu kan Iya, dulu masih rimbun. terus jalannya itu masih bebatuan. Iya, Masih sangat sulit. Iya, sekarang itu sudah jalannya sudah Ya udah mudah lah, udah ada penerangan. Iya, udah ada penerangan. Dulu kan udah hujan, jalannya sulit, gelap. Sering pokoknya saya ada bau kayak gitu lah. Di lokasi itu juga. Kan setelah itu saya terus penasaran, kan ada teman saya yang tinggal di Gadok juga. Iya. Terus saya tanya sama orang tua, lah ternyata di tempat itu memang sangat apa ya, sangat sering kejadian seperti itu. Ya. Itu kalau menurut cerita orang yang tadi cerita tentang penjenengan itu cerita, berarti kan masyarakat asli itu konon ada apa itu? Oh, itu ada, Mas. Itu masih saudara teman saya. Itu kan pulang malam itu bawa motor, sempat motornya kempes. Oh, Nggak kempes di situ. Iya, nggak mogok, tapi kempes kan otomatis pas nanjak kan jadi lama jalannya pelan. Pas itu terus ada yang melihat tuh sosok pria tinggi besar. Itu semuanya berdua. Enggak, itu kan suami istri, Mas. Oh, Suami istri, ya. berarti berdua ya? Iya, berdua. Ada sosok yang besar sekali melihatnya, dan
itu ketakutan. Itu Ketakutannya warnanya dia hitam, nggak tahu. hitam, Hitam. hitam besar sekali itu ya, besar sekali. Terus tapi yang laki-laki itu Nggak lihat. nggak melihat, Tadi nggak melihat. Terus dibuat surat aja yang bisa tetap jalan ke sana sih. itu Memang ada seperti itu. sebenarnya namanya siapa itu? Inisialnya siapa itu? Inisialnya yang laki-laki itu K. Oh, yang kalau Iya. yang perempuan. Kalau yang perempuan itu S. Oh, Iya. warga situ. Iya bahkan itu. Ya, ini barangkali teman-teman ada yang kalau ada aku kenal sama orangnya bisa saja tanyakan langsung. Ya itu bisa kali itu. Iya di tempat itu juga. Dan konon itu dari dulu udah sering banget ada kejadian kayak gitu. Udah sangat angkat. Tanyakan arah gadok itu kan. Arah gadok dan ada jalan kecil yang menuju ke sungai. Oh iya, Pokoknya lokasi itulah. Sering sekali. Selatan itu. Iya sama itu. Kalau Ada pohon bambu. iya ada pohon bambu. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa ngecek ke lokasi jam segitu. Insya Allah sering dan pasti. Ayo, Pasti ayo, ada keren itu. itu. Saya kasih tantangan untuk teman-teman untuk mencoba. Ya itu ya, buat yang penasaran atau teman-teman yang punya indigo bisa jalan-jalan ke sana nanti. Petanya, lokasinya saya akan kasih tahu ya di video ini nanti. Atau di akhir video ini atau nanti pas video ini nanti saya kasih tahu lokasinya di mana supaya teman-teman bisa yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu ya jangan tambah takut ya karena Benar sekali. anggap saja sudah biasa lah. Tapi jangan dianggap cerita ini hoax karena ini ada saksi matanya. Cerita ini ada saksi matanya. Setelah kejadian itu juga saya kalau pulang itu lebih baik menghindar dari yang lain mas. Itu ya. Daripada ada kejadian kayak gitu. Saya kalau udah malam nggak mau lah lewat itu nanti ya. Trauma nih. Trauma ya soalnya sering banget sih mas, nggak 1-2 kali ya gitu. Nah kenapa itu kalau udah dekat sungai itu juga hawanya udah beda mas, udah beda, udah beda. Jadi lihat ke sana itu hawanya udah gelap. Ya, sekedar tambahin informasi ya teman-teman, itu dulu sekitar tahun 2002 atau 2003 memang di lokasi itu pernah ada kejadian kecelakaan yang terjadi seorang bapak yang ketimpa pohon. Seorang bapak itu lagi ada pohon di depan itu nggak menarik dan dia tuh ketimpa pohon dan meninggal gitu. Benar sekali ya, kalau ada Daerah situ. Ya kalau teman-teman yang berada di sekitar Wajo pun pasti paham dengan cerita ini, dan maksud saya menceritakan ini ya supaya bisa diambil pelajaran juga. Kalau kemana-mana jangan lupa untuk berdoa gitu, dan tetap waspada juga karena mereka juga ada di mana-mana, tapi tidak perlu takut mengenai ada di mana. Ya mungkin itu dulu ya. Kapan ini di episode pertama kali ini CCHM dan mendengarkan kesaksian dari Mas Anto, orang yang memberani. ya, dan mungkin saya bisa kasih tambahan mas. Ya bagaimana? Buat teman-teman kalau berada di mana saja, tolong jaga sikap dan jaga kesopanan, karena di setiap tempat pasti ada hal-hal seperti itu dan kita berdampingan dengan makhluk seperti itu. Mungkin itu saja mas. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, dan buat teman-teman yang punya cerita mistis, pernah mengalami, bisa berbagi cerita di channel PCHM Penggemar Cerita Hantu dan Mistis. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.